Ya, beda ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami masih sehat, kami masih bernapas, kami masih boleh memperbaiki kehidupan kami, membersihkan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap hari yang indah, di mana Engkau masih memberikan kami nafas, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berubah, menjadi baik, berbuah lebat, dan menyenangkan hatimu. Hari ini kami rindu untuk bersama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, bertemu face to face dengan Engkau. Kami akan memuji, menyembah, memuliakan namamu. Kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, bersihkan hati kami, dan jangan keraskan hati kami, buat hati kami ini sangat lembut ya Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih atas hidup kami. Roh Kudus ambil alih atas hidup kami, lembutkan hati kami, supaya nanti setiap kami mendengar firman, firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Ambil alih ruangan ini, ambil alih setiap akses dengan Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu acara ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, silahkan. Udah main aja gitu. Ya, mulai aja. Silahkan. Yang mau pujian penyembahan. Ya, dalam Bu. Ini kita naikkan satu lagu pujian kemurahan Tuhan. Ya, silakan. Karena kebaikan Tuhan pada sampai hari ini oleh karena Tuhan janji terjadi bagi oleh karena murahan Tuhan pada sampai hari ini oleh karena Tuhan janji terjadi bagiku sembah kau Tuhan menang selamanya sembah kau Tuhan. Ya, kita satu pujian lagi ya. Pujian lagi. Aku cari damai. Kita angkat satu lagu pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, enggak step gue negatif. Hanya dapat dalam Yesus.
cari ketenangan sepi di dalam Yesus. Pasalku pun dapat menghiburku, orang pun dapat menolong. Hanya Yesus dapat lari cari damai. Aku dapat kalau cari ketenangan di dalam Yesus. Seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban diri. Ya, saya minta kesaksian untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang memberi kesaksian, saya silakan untuk ke depan. Ada yang mau kesaksian? Udah tadi. Ada nggak? Pak Nelson mau kesaksian? Sudah sembuh belum? Belum Tante. Itu Belum. kalau hipertensi itu tuh harus sembuh. Nah, Tapi di itu. maintain. Nah, Pak Nelson sudah membatasi Tuhan. Kalau hipertensi itu tidak bakal sembuh. Ya udah nggak bakal sembuh. Jadi gini loh, Yesus itu menyembuhkan semua sakit penyakit apapun itu. Mati 3 hari aja bangkit. Jadi Bapak harus punya iman, ya. Kalau minta didoakan untuk kesembuhan, kita harus punya iman. Waktu didoakan benar-benar mengalami kesembuhan, harus punya iman. Amin. Ya, nanti dirubah ya minggu depan ya. Mulai hari ini, aku harus memperkatakan, oh Tuhan, ampuni, aku salah beriman. Saya pikir kalau saya hipertensi, maka seumur hidup saya akan hipertensi. No, ketika engkau percaya kepada Yesus bahwa Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu, jadilah sembuh. Yang hipertensi jadi normal, tidak ada tensi tinggi. Normal, supaya apa? Tidak stroke. Oke ya? Bu, makasih Bu Ana. Ya, Makasih. dirubah imannya ya. Ya, Semuanya Mana. juga. Saya kan ada di lapas, maka saya miskin. Dirubah imannya. Kalau hari ini kita belajar firman sungguh-sungguh, menangkap semua firman Tuhan, menangkap semua pesan Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya perubahan. Oke? Ya, Masih benar masih. ya, masih belajar. Nanti suatu saat Bapak akan menemukan poin-poinnya, menemukan kunci-kuncinya, dan Bapak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memulihkan hidupmu. Oke? Oke. Ya, siapa yang mau kesaksian? Ada yang mau kesaksian lagi nggak? Ada. Yang paling belakang jangan bobok ya. Ya, kelihatan semua nggak, Bu? Belakangmu, kamu siapa namanya? Yang paling depan? Saya Tommy, Bu. Oh iya Pak, iya Tommy. Di belakangmu yang nggak kelihatan. Tommy. Ya, ini. Gimana ya? Agak. Ya. Ya, Tommy, ini ya. kamu tetap harus kelihatan ya. Oke. Sudah kita mulai belajar firman ya. Siapkan catatan. Karena itu baik untuk kamu menemukan yang nama kunci-kunci kerajaan surga. Waktu engkau menemukan kunci kerajaan surga, kehidupanmu akan berubah. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami siap mendengar dan belajar firman-Mu. Urapi kami semuanya, hati kami ini bersihkan, tahirkan, tidak ada hati yang keras, hati yang seperti batu dihancurkan, hati yang penuh dengan semak duri dicabut, duri-durinya,
hati yang seperti pinggir jalan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang hendak mencuri firman kami sapu bersih. Hari ini kami mau Tuhan memiliki hati yang lembut, hati yang bersih, seperti tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ini kita pertemuan yang kedua ya. Betul ya? Nah, pertemuan yang pertama kemarin kita belajar tentang manusia baru. Masih ingat? Ingat. Ingat. Manusia baru, ayat-ayatnya di mana? Masih ingat? Yohanes 3, ayat 3. Kan itu percakapan Nikodemus, ya toh? Ya. Saya mengulang supaya apa? Firman itu tidak berlalu begitu saja. Yohanes 3 ayat 3, Nikodemus bertanya, Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Masih ingat? Ya. Nah, terus Nikodemus bertanya, oh saya sudah tua, bagaimana saya dilahirkan kembali? Ya, Yesus berkata, engkau harus dilahirkan dengan apa? Dari apa? Masih ingat? Air dan roh. Air dan roh. Roh. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air artinya? Baptis. Baptis. Siapa yang belum dibaptis hari ini? Angkat tangan. Sudah semua. Sudah semua. Bu, saya sudah dibaptis, tapi kelakuan aku kenapa tidak seperti Yesus? Bu, aku tuh sudah dibaptis, aku ini Kristen, aku ini Katolik, aku ini hamba Tuhan, aku ini sebetulnya anak Tuhan, tapi kenapa kelakuanku tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan? Sebab apa? Belum dilahirkan di dalam Roh. roh. Allah yang kau sembah adalah roh. Surga, neraka, roh. Ya kan? Tapi saya, Bapak Ibu, semuanya hidupnya masih di dalam daging. Darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Makanya nggak nyambung-nyambung. Hidupnya sengsara seperti pada waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden, sehingga mengalami yang namanya kerja keras, banting tulang peras keringat, hasilnya nol. Hidup di dalam kutuk karena keluar dari taman Tuhan, keluar dari rumah Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Itulah daging. Masih ingat hidup di dalam daging? Saya cuma nge-review loh. Cuma ngulang-ulang. Masih ingat hidup di dalam daging? Ayo, supaya tidak ada yang ngelamun. Masih ingat? Masih. Apa? Iri hati, dengki, terus sombong, hawa nafsu. Terus apa lagi ya? Ya. Apa ayatnya di mana? Galatia? Nanti kalian keluar dari lapas itu jadi hamba-hamba Tuhan, jadi harus ngerti firman, oke? Iya, harus hafal firman. Galatia 5 ayat 19, 20, 21 itu hidup di dalam daging, makanya nggak connect sama kerajaan surga. Ya kan? Barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dibaca itu Galatia 5, 19, 20, 21. Nah, yang hidup di dalam roh itu yang bagaimana? Galatia 5 ya 22. Apa tuh? Kasih, sukacita, Terus? kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu harus ada di dalam dirimu. Roh, berbuah roh. Maka kita harus cek hidup kita ini sudah ada enggak hal-hal tersebut. Kamu sudah sabar apa masih pemarah? Masih pemarah. Masih pemarah.
Berarti belum berbuah kesabaran. Kamu sudah kudus apa masih hawa nafsu? Masih nafsu. Nafsu. Hawa nafsu. Berarti belum berbuah lagi. Kamu sudah setia atau masih anggot-anggotan? Ya kadang sembahyang, kadang baca Alkitab, kadang enggak. Hah? Anggot-anggotan lagi gimana ceritanya? Kayak gitu pengen masuk kerajaan surga, ya toh? Loh, Tuhan itu menghitung. Ya toh kalian itu. Tuhan itu punya hitungan. Engkau harus berbuat 30, 60, 100. Betul enggak? Betul. Nah, buahnya mana? Kamu buahnya mana? Aku tapi pengen masuk kerajaan surga. Oh, tunggu dulu. Perjalananmu masih panjang ya. Sebetulnya gini, kalau Bapak bisa menangkap ini, engkau hidup di bumi itu seperti di surga karena engkau hidup di dalam roh, karena engkau ngerti roh, engkau ngerti hidup di dalam roh. Allah yang kau sembah adalah roh. Terus surga itu roh. Engkau punya Roh Kudus. Ketika engkau percaya Yesus, engkau ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memiliki, yang membuat engkau punya akses dengan surga. Saya ulang. Waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus itu yang membuat engkau punya akses dengan kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, kenapa kok engkau sudah baptis, sudah punya Roh Kudus, tapi nggak punya akses dengan surga? Masih melakukan dosa. Karena aku hidup di dalam daging. Ya. Lah terus Roh Kudusnya di mana? Jangan membayangkan Roh Kudus itu seperti air yang dituang ke dalam gelas. Oh, kalau Roh Kudus itu belum penuh di dalam dirimu, maka Roh Kudusnya masih separuh. Yang seseparuh lagi adalah roh jahat, roh hawa nafsu, roh jinah, roh dusta, roh pencuri, roh serakah. No, tidak seperti itu pemahamanmu. Perhatikan. Roh Kudus itu pribadi, suatu pribadi dari Allah, Tritunggal. Roh Kudus itu pengen ambil alih atas hidupmu. Waktu Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, seharusnya roh-roh dunia keluar. Termasuk roh najis, roh serakah, hawa nafsu, kebencian, kemarahan itu harus keluar. Waktu engkau mengizinkan Roh Kudus ambil alih di dalam hidupmu. Sampai di sini paham? Paham. Kau paham ini, engkau akan berubah. Roh Kudus itu pribadi. Seperti Yesus, engkau bisa lihat dia Yesus seperti manusia. Oke? Yesus. Bayangkan Yesus. Nah, Roh Kudus bagian dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bentuknya roh, tetapi itu pribadi. Dia mau masuk, merasuk ke dalam tubuhmu. Kamu kerasukan iblis, kamu paham. Kamu kerasukan setan, kamu paham. Kamu kalau dirasuk Roh Kudus, paham enggak? Paham harusnya. Seluruh kehidupanmu akan dikontrol oleh Roh Kudus. Dari kepalamu, pikiranmu, isinya hanya kehendak Bapa. Apa tuh? Firman. Waduh. Yang mengerti kasih jempol. Yang tidak mengerti kasih jempol ke bawah. Ada nggak tuh yang kasih jempol ke bawah? Aduh. Nah, gitu. Jadi kenapa? Aku sudah baptis, Bu. Aku baca Alkitab, Bu. Terus aku ibadah, aku jadi majelis di gereja, aku melayani sebagai worship leader, Bu. Tapi apa ya? Aku kalau keluar dari gereja itu aku masih ngerokok, aku masih narkoba, aku masih zina, jorok, porno, cabul. Kenapa, Bu? Tahu jawabannya? Engkau tidak membiarkan Roh Kudus ambil alih hidupmu. Roh Kudus yang pribadi itu ambil alih hidupku, ambil alih hidupku, pikiranku, kehendakku, perasaanku, keinginanku, ambil alih Roh Kudus. Aku sudah bosan jadi manusia yang separuh kudus, separuh tidak kudus. Capek. Capek enggak?
Apen. Jadilah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupmu selaras dengan firman Tuhan, dan engkau akan menjadi manusia yang baru, dan seluruh agenda Bapa atas hidupmu ditulis ulang, dan nanti Bapa di surga yang akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu. Amin. Sampai di sini sudah mulai bisa menangkap ya, kenapa kok saya jatuh bangun terus di dalam dosa. Karena saya sebetulnya masih daging. Terus Bu, kalau saya itu hidup di dalam daging, Roh Kudusnya kemana? Gitu kan kamu nanya ya? Katanya yang percaya Yesus di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi tadi Bu ngomong Roh Kudus itu tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus, ya toh? Yang kudus tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus. Terus Roh Kudusnya di mana? Di sampingmu. Tidak di dalammu. Yang di dalammu adalah roh-roh tadi dunia dan yang miskin dan gelap. Coba Galatia 4 ayat 9 dibaca. Galatia 4 ayat 9. Salah satu tolong bacakan ya. Galatia 4 ayat 9. Ini firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya. Coba dibaca dari ayat 6 ya. Coba dibaca dari ayat 6 bersama-sama. 2, 3. Dan karena kamu adalah maka Allah telah menurunkan hati kita dan berseru, ya Allah, hari ini kamu bukan hari Jumat, anak-anak, dalam kamu juga oleh Allah. Ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu mengatakan diri pada Allah yang sekarang sudah kamu kenal Allah, atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada Allah dan miskin dan kaum lain. Nah, itu yang terjadi pada kalian. Sudah dibaptis, sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis, ya toh, sudah baca firman. Nah, itu kan ada Roh Kudus di dalamnya. Karena biasanya kalau habis baptis dia akan berapi-api dengan Tuhan. Ya kan ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, terus dengan berjalannya waktu engkau nggak setia. Mulai lagi menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dan berbalik kepada roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Sampai di sini paham ya? Waktu engkau mulai kejebak dengan kedaginganmu, dengan hawa nafsumu, dengan hidup hal-hal duniawi, maka Roh Kudus keluar dari tubuhmu, undur. Tapi dia ada di sampingmu. Dia tetap menjadi sahabatmu, dia tetap menjadi penolongmu, dia tetap menjadi penasehatmu. Ketika engkau mulai mengalami yang namanya keluar dari track Tuhan, Roh Kudus membisikkan kepadamu, jangan. Itu Tuhan tidak berkenan. Jangan, itu akan membawamu kepada kebinasaan. Tapi engkau tidak mau dengar. Engkau dengar hawa nafsumu, engkau dengar suara-suara iblis lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Apakah Roh Kudus pergi undur? Belum. Sampai pada akhirnya engkau ditegur dengan berkali-kali kejadian yang tidak enak, engkau tetap keras. Engkau ditegur lagi, engkau tetap keras. Ditegur lagi, tetap keras. Akhirnya dia undur. Hari ini Roh Kudus belum undur. Buktinya saya masih menyampaikan kebenaran firman. Buktinya engkau masih dengar firman. Buktinya masih ada kesempatan engkau berubah. Jadi Roh Kudus masih ada di sampingmu. Tidak ada yang amin. Amin. Oke. Nah, sekarang saya buat kesimpulan dari pertemuan pertama. Supaya terhubung dengan kerajaan Allah, satu, harus dilahirkan dari air dan roh. Amin.
Amin. Ayo segera baptis dan mulai hidup di dalam roh ya. Yang kedua, ya setelah kita itu dibaptis air, pastikan engkau menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Apa tuh baptisan Roh Kudus? Ciri-cirinya adalah engkau mulai hidup kudus. Engkau tidak mau lagi menyentuh hal-hal yang disebut dosa, ya. Dan buah dari engkau dibaptis Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh salah satunya, dan banyak karunia-karunia yang akan engkau peroleh. Misalnya karunia menyembuhkan, karunia 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 otoritas dan kuasa untuk mengusir setan. Tapi mengusir setan itu sebetulnya bukan karunia ya, karena setiap orang yang percaya kepada Yesus dia akan mengusir setan. Ya. Dan supaya terhubung dengan kerajaan Allah, pastikan bahwa Roh Kudus tetap menjadi sahabatmu, Roh Kudus tetap tinggal ambil alih atas hidupmu, jangan biarkan ada roh-roh dunia. Ya. Bu, bagaimana mengatasinya? Kamu ngomong aja sama Roh Kudus tolongin aku nggak mau lagi kejebak di dalam dosa. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi setelah manusia baru, kita masuk ke dalam poin berikutnya. Sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, engkau punya jati diri. Punya apa? Jati diri. Jati diri. Ya. Jati diri sebagai ciptaan baru. Nomor satu, engkau adalah anak Allah. Nomor satu, engkau adalah anak Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 12, coba dibaca. Jati diri yang pertama, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, engkau bukan lagi anak iblis, engkau bukan lagi hamba iblis, engkau adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tolong dibacakan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ya, kamu, kita, saya, ketika percaya sama Yesus, sudah dibaptis, sudah hidup di dalam roh, percaya sama Yesus, engkau anak Allah. Jadi, ini loh, ketika saya ini tahu jati diri saya bahwa saya ini anak Allah, berarti segala tingkah laku saya akan hati-hati, betul nggak? Betul. Ini kan identitasmu anak Allah, masa kelakuannya kayak setan? Betul nggak? Ya. Betul. Mengetahui siapa jati dirimu membuat engkau hidup seturut dengan agenda Bapa. Tapi ketika engkau tidak tahu siapa jati dirimu, membuat engkau hidup semaumu. Ya. Satu, jati dirimu sekarang adalah anak Allah. Dua, sebagai sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yang kedua, jati dirimu sebagai siapa? Ini pada ngantuk ya. Lagi cari, Bu. Semalam Lagi nggak tidur nyari ya? ini, Bu. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Nah, berarti engkau ini sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan. Ciri-ciri sahabat itu apa? Dekat, Dekat, erat, terus rahasia-rahasianya disampaikan, betul nggak? ya, Ya, kalau lagi curhat, sahabat-sahabatan curhat, semua rahasianya diungkapkan sama sahabatnya, betul? ya, curcol, curcol. 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 Ya, curcol, terus curhat, ya kan? Curhat. Terus semua rahasia-rahasianya keluar semua sama sahabatnya. Hanya pada sahabatnya loh, bukan semua orang. Betul nggak? Betul. Kalau engkau, saya disebut sahabat Allah, rahasia-rahasia kerajaan surga diberikan kepadamu. Amin. Hanya yang sahabat yang dikasih rahasia-rahasia kerajaan surga. Saya mengejar itu. Nah,
Hidup saya nggak boring. Hidup saya tidak membosankan. Saya mengejar sesuatu yang ilahi. Tuhan, Engkau katakan aku sahabatmu, berarti rahasia-rahasiamu Engkau berikan kepadaku. Aku mau Tuhan jadi sahabatmu. Nah, orang yang bersahabat dengan dunia itu musuh Allah. Saya nggak mau jadi sahabat dunia. Ya, persahabatan dengan dunia itu menjadi musuh Allah itu coba deh dibuka di Yakobus 4 ayat 4. Kalau nggak salah. Coba Yakobus 4 ayat 4. Yang paling belakang kalau sudah ketemu dibaca ya sayangku, yang paling belakang baju oranye. Ya itu. Itu orang. Nah, Hai kamu orang-orang yang tidak setia, dapat kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, jadikan dirinya musuh Allah. Ya, tahu ya? Saya mengejar diri saya menjadi sahabat Allah. Supaya saya menjadi sahabat Allah, saya tidak menjadi sahabatnya dunia. Karena ketika saya bersahabat dengan dunia, maka saya menjadi musuh Allah. No, jangan. Sampai di sini paham? Mau jadi sahabatnya dunia atau sahabatnya Allah? Sahabat Allah. Ya, itu pilihanmu dewe. Pilihanmu sendiri. Mau jadi sahabat Allah atau sahabatnya iblis atau sahabatnya dunia. Jadi kalau kita menjadikan diri saya sahabat dunia, menjadikan dirimu sahabat dunia, maka saya otomatis menjadi musuhnya Allah. Oke? Salah satu contoh di dalam Alkitab yang jadi sahabatnya Allah siapa? Musa. Apa? Musa. Musa. Ya, Musa. Tuhan curhat sama Musa. Waktu itu bangsa Israel dekil ya, maksudnya wah udah dikasih mana, udah dikasih ini ngomel aja. Sudah ditebus dari perbudakan Mesir, dia 400 tahun diperbudak oleh Mesir ya kan. Belum nangis-nangis udah dikirimkan Musa, dikirim keluar dari Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, isinya ngomel aja. Sampai dengan Tuhan itu curhat sama Musa. Musa, aku mau habis ini seluruh bangsa Israel ini. Dan aku mau melahirkan bangsa yang baru dari keturunanmu. Ya toh? Jadi itu Tuhan curhat sama Musa. Musa ngomong, jangan Tuhan. Aku ingatkan engkau Tuhan. Engkau membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Aku ingatkan Tuhan rencanamu atas bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menyesal dan tidak jadi memusnahkan Israel. Itu jadi sahabatnya Tuhan. Oh, ada lagi. Sebelum Musa siapa? Abraham. Abraham. Waktu Sodom dan Gomora isinya seks bebas, isinya lesbi, isinya apa namanya? Gay. Gay. Isinya wah mengerikan. Perzinahan, ya. Tuhan marah pada Sodom dan Gomora. Abraham dipanggil. Abraham, aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Semuanya aku habisi. Terus Abraham nawar. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di situ, apakah engkau akan menghancurkan Sodom Gomora semuanya? Ditawar-tawar, ternyata nggak ada sejumlah yang disampaikan oleh Abraham. Akhirnya hanya Lot saja yang diselamatkan, ponaannya ya. Tetapi istrinya Lot karena dia tidak mendengarkan pesan Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Maksudnya apa? Jangan terikat dengan harta bendamu yang penuh kenajisan itu. Jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, istrinya jadi apa? Tugu garam. Ya, jadi tugu garam. Ya, itulah contoh-contoh orang-orang yang menjadi sahabat Allah. Apakah kita bisa menjadi sahabat Allah? Bisa. Bisa. Asal apa tadi?
Yakobus 4 ayat 4. Jadi sahabat Allah. Tidak menjadi sahabat dunia. Dunia. Tidak hidup di dalam daging ya, tapi hidup di dalam roh. Identitas atau jati diri yang ketiga, sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, engkau menjadi bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 19 sampai 20. Tolong dibacakan. Ya, silakan dibacakan. Kamu tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, engkau bukan milikmu sendiri, engkau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, hargamu seharga darah Yesus. Jadi engkau harganya mahal. Ya, tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit ya Pak Nelson. Nah ini, tangkap ya, semuanya yang sakit. Pak, dengerin saya. Bagaimana supaya engkau sembuh? Ini dengerin saya ya. Dalam nama Yesus, tubuhku adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. You ngomong begitu, nanti kau sembuh. Oh, percaya deh. Saya sudah membuktikannya berkali-kali. Ya. Tubuhku bukan tempat sakit penyakit, tubuhku bukan tempat roh-roh jahat, tubuhku bukan tempat untuk seks bebas, tubuhku bukan untuk narkoba, bukan untuk asap rokok. Tubuhku adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bertata. Bahkan Bapa Yesus tinggal di dalam saya. Yohanes 14 ayat 23 berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku, dan aku dan Bapa akan tinggal di dalam kamu. Ya, amin. Amin. Ayo, jangan melamun. Jangan melamun. Setiap engkau dapat firman, langsung tangkap. Amin. Jadi dalam hidupku. Jadi perhatikan. Tubuhmu bukan tempat sakit penyakit. Tubuhmu bukan tempat narkoba. Tubuhmu bukan tempat asap rokok. Tubuhmu bukan untuk percinahan. Tubuhmu adalah bait Allah. Tempat roh Allah bertata. Tempat Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Waktu engkau memahami seperti itu, engkau punya akses dengan kerajaan surga. Engkau tinggal di dalam kerajaannya. Engkau tinggal di dalam kesehatan yang sudah dipulihkan. Engkau tinggal di dalam berkat yang sudah disediakan. Semua kebaikan Tuhan seperti pada zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Semua sudah disediakan. Jika engkau memahami ini, engkau tinggal di dalam kerajaannya, engkau tinggal di dalam tamannya, hidupmu akan berbeda. Di bumi seperti di surga. Itulah doa Bapa kami. Ya, surga tidak usah menunggu nanti kalau meninggal, kalau wafat. Surga itu sekarang. Ketika engkau memahami tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat roh-roh jahat, tetapi tempat Roh Kudus, tempat Bapa, Putra, dan Roh Kudus bertahta. Jati diri yang keempat adalah engkau mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Jati diri yang keempat, engkau adalah mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2, silakan dibacakan. Masih yang pakai kacamata baju hitam. Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah memperkenalkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, engkau mempelai Kristus. Ya, engkau mempelai Kristus. Namamu siapa, Mas? Vicky. Vicky. Ricky Stefanus. Oh, Ricky. Ricky asli mana? Lampung. Tangerang. Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Sorry. Karena kan kau jauh-jauh, jadi nggak kedengaran. Oke. Ya, jadi diri yang keempat bahwa kita ini bukan tunangannya iblis.
Kapan kita jadi tunangannya iblis? Ketika kita terus menyerahkan tubuh kita kepada iblis, kepada dosa, ya. Dosa, dosa, dosa terus, hawa nafsu terus, perzinahan terus, narkoba terus, itu kamu jadi tunangannya iblis. Udah menuju ke arah OTW neraka, OTW, OTW, on the way neraka. Tunangannya iblis. No, hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuhmu adalah bait Allah. Engkau harganya seharga darah Yesus. Engkau mempelai Kristus. Engkau sahabatnya Allah, bahkan engkau itu anak Allah. Apa itu otoritasnya sebagai anak Allah? Ciri-ciri anak Allah, dia bisa mengusir setan-setan, dia menyembuhkan orang, dia membuat mujizat. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Bukan di Markus 16 ayat 16 sampai 20. Terus Tommy silakan dibaca. Tommy. Markus 16. Markus 16 ayat Markus 16 sampai 20. 16 sampai 20 ya, Bu. Nggih. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Lah itu ciri-cirinya sebagai anak Allah ada nggak di dalam dirimu? Kamu kalau lihat setan lari ngibrit, apa setannya mau usir? Setan yang kabur. Nah, harusnya setannya kabur, mengusir setan-setan. Kamu kalau sakit harusnya tumpang tangan pada tubuhmu yang sakit, maka tubuhmu sembuh. Pak Nelson, mulai praktek. Tanganmu, semuanya yang dengar hari ini, semuanya ya. Tommy, Ricky, terus kemudian siapa? Belakang-belakang itu. Banyak namanya. Iya, saya harus menghafal satu-satu. Sebelahmu Iya. siapa, Tom? Nih, kenalan nih. saya Denis, Bu. Denny. Denis. Denis. Asalnya dari mana? Jakarta. Jakarta. Kamu keluar bebas kapan? Kalau nggak ada halangan tahun depan. Tahun depan. Nanti Ya. catat nomor handphone kami supaya kami bisa memfollow up kamu menjadi hamba Ya. Tuhan, ya. Belajar Amin, ya, firman Bu. setiap hari, ya. Dan Ya. hidup mengalami surga terbuka. Amin. Ya. Pak Nelson kapan keluar? Belum tahu, Bu. Masih kabur-kabur. Belum tahu. Belum tahu, masih Bu. kabur. Soalnya agak lamir. Nah, Makanya sebagai anak Tuhan pakai otoritasmu. Engkau minta ampun sungguh-sungguh, ampuni dosaku Tuhan. Buat Tuhan perkara aku dibenarkan di hadapanmu sehingga aku segera bebas. Bisa nggak seperti itu? Bisa lah, kan kamu tahu jati dirimu sebagai sahabat Allah. Tahu nggak? Kalau engkau punya posisi, ngerti posisimu sebagai sahabat, seorang sahabat itu pasti dikasih apa saja. ya. Ya, nah ini belajar ke firman sungguh-sungguh. Sekarang yang perlu dipraktekkan Pak Nelson adalah tumpang tangan pada tubuhmu yang sakit. Nanti akan terjadi mujizat. Tidak ada lagi tensi tinggi. Oke. Oke, Denis. Belakangnya Pak Nelson siapa? Ini sampingnya. Sebelahnya. Nih. Siapa? Merah nih. Bu, si banyak, Bu. Ini yang baju merah ini, Bu. Baju merah siapa namanya? Vincenzius sudah. Siapa? Yuda. Vincenzius sudah. Bantuannya Anto. Asalnya Jakarta. Bandar Lampung. Bandar Lampung, Bu. Kapan keluar? Sama. Masih lama. Belum tahu juga, belum ada kalendernya, belum dibuat. Kalian belajar firman sungguh-sungguh ya.
pakai firman ini untuk merubah jati dirimu. Tadinya kan kalian bermusuhan dengan Allah karena nggak tahu firman, karena bersahabatan dengan dunia. Sekarang ketika engkau tahu, oh ternyata ini aku sahabatnya Allah ya. Oh ternyata, oh aku minta ampun Tuhan. Basuh aku dengan darahmu yang kudus, aku bertobat sungguh-sungguh, aku tidak lagi bersahabat dengan dunia, aku mau bersahabat dengan engkau, aku mau jadi sahabatmu. Dan ketika posisimu sudah dikembalikan, jati dirimu engkau tahu, engkau bisa mengakses semua berkat dari kerajaan surga. Oke? Amin. Untuk poin yang kedua, pelajaran kedua hari ini cukup sekian. Saya harap engkau bisa mengerti dan memahaminya, memasukkan dalam dirimu siapa jati dirimu. Ketika engkau tahu jati dirimu, maka hidupmu akan berubah. Engkau akan hati-hati dalam menjalani kehidupan. Tuh? Tadinya kan kamu nggak tahu. Ternyata aku ini anak Allah ya. Iya nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab, betul nggak? Betul. Betul. Ya. Ternyata aku ini sahabatnya Allah ya. Yang nggak tahu baca Alkitab nggak pernah. Ya. Oke, jadi hari ini ketika semua sudah dengar firman, sudah dengar kebenaran, mari kembali kepada jati diri kita sebagai anak Allah, sebagai mempelai Kristus, sebagai bait Allah, sebagai sahabat Kristus ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sudah kita berdoa, kita tutup ya. Ya. Ada yang mau didoakan khusus? Ada yang mau didoain lagi. Pak Nelson lagi Bu, mau didoain Pak Kenapa Nelson. Pak Nelson? Selain darah tinggi. Semua. Saya mau nanti berdoa untuk kalian yang kayaknya masih ngawang-ngawang ini nggak jelas nih saya keluarnya kapan gitu ya. Saya akan berdoa minta perkenanan Tuhan. Kenapa Pak Nelson? Supaya nantinya kalau saya pengurusan masalah PB ataupun lain agar dipermudah. Dipermudah, ya. Karena saya sudah berusaha sekarang di lapas ini menjalankan hukuman dengan baik dan saya sudah menjalankan sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Mohon kiranya ya jangan dipersulit Bu, gitu. Ya, tidak hanya berlaku untuk Pak Nelson, untuk semuanya ya. Ya. Saya akan berdoa untuk kalian semuanya supaya berkas-berkasmu kita bawa naik ke surga, kita bawa naik di hadapan Bapa, supaya segera engkau dinyatakan benar, Ya Bu, ya. Engkau dinyatakan bersih, engkau dinyatakan bebas. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa, asal kamu percaya. Jangan apatis dengan Tuhan. Apatis itu apa? Ah masa sih, ah masa sih, ah masa sih. Nah ya itu. Ah masa sih itu kan berarti kau nggak punya iman. Dia percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berhak untuk mendapatkan segala berkat yang sudah disediakan bagi kita. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar firman-Mu. Kami memahami ternyata jati diri kami sungguh amat luar biasa ajaib. Sebagai anak-Mu, sebagai anak Allah, sebagai bait Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai mempelai Kristus. Kami tidak mau kehilangan jati diri ini Tuhan. Kami mau Tuhan, jati diri ini melekat dalam hidup kami. Sehingga kami keluar dari lapas ini Tuhan, kami benar-benar berfungsi sesuai dengan jati diri kami. Hari ini Tuhan kami bertobat sungguh-sungguh, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni kebebalan kami. Ampuni kami sudah menjadi sahabat dunia. Ampuni Tuhan, hari ini kami bertobat, kami mau menjadi sahabat-Mu. Kami bawa berkas-berkas anak-anak-Mu ini Tuhan di ruang tahta-Mu. Berkasnya Pak Nelson, berkasnya tuh teman-teman yang lain Tuhan, kami hadapkan di ruang tahta-Mu. Tuhan berikanlah anugerah-Mu, berikanlah kemurahan-Mu, berikanlah kebaikan hati-Mu, bebaskan kami, lepaskan dari setiap tuntutan Tuhan, dan semua sudah Engkau bayar lunas di atas kayu salib Tuhan. Ampuni kami, bebaskan kami, berikan perkenanan yang daripada-Mu. Tuhan, biar para malaikat Tuhan membawa berkas-berkas ini dalam sidang ilahi. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan membebaskan anak-anak-Mu ini dari semua tuntutan. Dan biar mereka segera bisa keluar
dan bisa bergabung kembali dengan keluarganya dan bisa menjadi terang dan garam buat sekelilingnya. Supaya destiny ilahi yang sudah kau tetapkan atas kehidupan anak-anakmu ini Tuhan, ditulis ulang dan terjadi semua digenapi sesuai kehendak-Mu. Aku membatalkan setiap agenda iblis atas anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Aku hancurkan setiap agenda iblis. Aku hancurkan setiap rencana iblis atas kehidupan anak-anakmu yang hendak dihancurkan. Dalam nama Yesus, mulai hari ini, biar agendamu yang ditulis ulang atas anak-anakmu ini terjadi digenapi di dalam nama Yesus. Mereka akan menjadi anakmu, menjadi baitmu, menjadi sahabatmu, menjadi mempelai Kristus, berfungsi sebagai terang dan garam di sekelilingnya. Terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan, terima berkat, arahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, melindungi engkau, memberikan anugerah-Nya, membuat engkau berhasil di dalam segala aspek kehidupanmu, membuat surga terbuka atas hidupmu hari ini, memberikan kepadamu kasih karunia, damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Oke. Makan siang sudah dikirim ya? Ya. Ya, makasih Bana. Kalian kenyang jasmani dan rohani. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bana. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa, Bulan sampai nanti ketemu kembali. Juli. Bulan Juli. Ya, Juli. Bagi yang sebentar lagi mau keluar, nanti minta sama Dokter Novi untuk dimasukkan di grup kami ya, supaya kami bisa ajari kalian firman Tuhan setiap hari. Oke? Amin. Semangat. Ya, dan berkati.